Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi limit fungsi trigonometri, hendaknya kalian tahu dulu materi prasyarat untuk limit fungsi trigonometri itu apa ya. Nah, untuk limit fungsi trigonometri ini kalian harus tahu dulu materi mengenai trigonometri ya. Terus kemudian kalian harus tahu juga tentang limit fungsi aljabar ya. Limit fungsi aljabar sudah kalian pelajari di kelas 11 ya. Matematika wajib ya. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Untuk limit fungsi aljabar ya. Misalkan ada limit X mendekati A untuk Fx itu sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan limit fungsi aljabar yang seperti ini, kita punya langkah sebagai berikut ya. Apa saja? Coba kalian masih ingat apa tidak? Langkah-langkah mengerjakan soal limit fungsi aljabar ya. Yang pertama itu kita substitusi ya, langkah substitusi. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita mensubstitusikan X sama dengan A ke fungsi Fx ya. X-nya kita ganti dengan A. Berarti kita temukan Fx, limit X mendekati A untuk Fx itu sama dengan F ya. Nah, langkah yang pertama itu substitusi. Nah, langkah substitusi ini nanti hasilnya berupa limit tentu ya, nilainya tentu atau jelas nilainya. Dan yang kedua itu bentuk tak tentu. Untuk yang pertama dengan langkah substitusi kita akan menentukan bentuk tentu dan tak tentu. Kalau tentu itu nilainya itu jelas. Nah, kalau tak tentu contohnya misalkan ketika disubstitusikan hasilnya 0/0. Ini berarti termasuk tak tentu. Atau misalkan tak hingga. Terus minta hingga gitu. Ketika disubstitusikan kok nilainya jelas, berarti ini termasuknya bentuk tentu. Kalau disubstitusikan hasilnya kok 0/0 atau tak hingga atau negatif tak hingga, berarti ini bentuk tak tentu ya. Kalau tentu berarti ya nilainya ya sudah jelas ini. Berarti langkahnya hanya sampai yang substitusi saja ya. Tapi kalau misalkan kok disubstitusikan kok nilainya tak tentu, berarti kita lanjut ke langkah berikutnya ya. Lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ya penyederhanaan atau rumus limit. Ya, rumus limit ini untuk limit fungsi aljabar. Lah, kemudian untuk limit fungsi trigonometri. Untuk limit fungsi trigonometri juga sama ya. Ada tiga cara untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri ya. Limit fungsi trigonometri. Nah, ini tiga cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri ya. Yang pertama itu menggunakan cara substitusi sama dengan yang limit fungsi aljabar ya. Kemudian yang kedua itu menyederhanakan bentuknya juga sama. Terus yang ketiga itu pakai rumus limit trigonometri. Ya, ini ada tiga cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Kita masuk ke yang pertama, cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan substitusi ya. Contohnya, kita langsung masuk ke contoh ya, lebih mudahnya. Contohnya, yang pertama, misalkan ada limit X mendekati pi/2 untuk sin setengah X ditambah cos X ya.
Ya, kita langsung menggunakan cara substitusi. Ya, disubstitusikan pi per 2-nya ke fungsi ini. Ya, kalau misalkan sudah langsung ke substitusi, berarti tidak usah ditulis limitnya lagi. Berarti langsung saja x-nya kita ganti dengan pi per 2, setengah kali pi per 2 ya, ditambah cos pi per 2. Gitu, berarti sama dengan sin pi per 4 ditambah cos pi per 2. Ya, sin pi per 4, pi itu kan 180 dibagi 4 berarti 45, sin 45 itu setengah akar 2. Cos pi per 2, pi nya itu 180 bagi 2, 90, cos 90 itu 0, oh berarti setengah akar 2, begitu. Ini ya untuk penyelesaian limit trigonometri dengan cara substitusi. Kita langsung substitusikan saja x-nya ke fungsi ini, begitu. Ya, paham ya? Terus selanjutnya untuk yang kedua. Nah, kemudian untuk yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan limit trigonometri dengan cara penyederhanaan, ya? Dengan cara penyederhanaan. Lah, untuk menyelesaikan soal limit dengan penyederhanaan, kita butuh rumus-rumus trigonometri, ya. Rumus yang sudah kalian pelajari waktu kelas 11 matematika peminatan, ya. Pelajarannya saya juga. Lah, ini sudah saya rangkum seperti ini. Ada rumus penjumlahan dan selisih sinus kosinus. Ini yang lebih sering keluar untuk soal limit fungsi trigonometri. Ada rumus penjumlahan dan selisih sinus kosinus. Sin A plus sin B, sin A min sin B, cos A plus cos B, cos A min cos B. Nanti silahkan kalian bisa buka kembali bukunya kelas 11 matematika peminatan, ya. Kemudian ada rumus sudut rangkap, ya. Rumus sudut rangkap sin 2A cos 2A, rumusnya apa? Ini, ya. Terus selanjutnya ini penting, ini ada rumus penting. Ini dapat dari sini, ya. Sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. 2 sin A cos A. Lah ini sin NA itu sama dengan 2 sin N per 2A kali cos N per 2A. Ini dari setengahnya 2, begitu. Ini kan A, di sini 2A. Ini juga sama, ini adalah setengahnya yang di sini. Makanya di sini ditulis N per 2, begitu. Ya, ini diingat-ingat. Ya, rumus ini penting. Dan untuk yang kedua yaitu bagaimana cara menyelesaikan limit trigonometri dengan cara penyederhanaan. Contohnya, limit x mendekati 1/4 pi untuk cos 2x per cos x min sin x. Coba kita menggunakan cara substitusi dulu, ya. Pokoknya untuk baik itu limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri harus kita coba substitusikan dulu. Kalau misalkan hasilnya jelas atau bentuk tentu, berarti itu hasilnya. Namun kalau misalkan bentuknya itu tak tentu, misalkan 0/0 atau tak hingga atau minta hingga, berarti kita pakai cara langkah berikutnya, yaitu dengan cara penyederhanaan atau dengan cara rumus limit, begitu. Coba kita substitusikan dulu. X-nya kita rubah menjadi 1/4 pi, ya. Berarti cos 2 kali 1/4 pi per cos 1/4 pi dikurangi sin 1/4 pi. 2 kali 1/4 pi itu sama saja setengah pi. Setengah pi itu 90. Cos 90 itu 0. Dibagi 1/4 pi itu 45. Cos 45 setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2. Berarti sama dengan 0/0. Karena ini bentuknya tak tentu, berarti kita pakai cara atau langkah berikutnya, yaitu dengan cara penyederhanaan, ya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita pakai rumus trigonometri yang sudah saya berikan tadi, ya. Atau waktu di kelas 11 kalian sudah belajar, ya, sudah belajar tentang rumus-rumus trigonometri, ya. Untuk cos 2x itu rumusnya apa? Cos 2x itu ini, ya. Cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ini ada 3 rumus untuk cos 2A, ya.
Nah, kita pakai cara yang mana? Kita apakah pakai rumus yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Kita lihat yang bawahnya ini, karena di sini ada cos dan sin, berarti kita gunakan yang ada cos dan sinnya. Ya, berarti kita tulis kembali di sini. Berarti sama dengan limit x mendekati 1/4 pi cos 2x. Cos 2x-nya berarti kita rubah menjadi cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, ya. Nih, ini cos 2x-nya, terus dibagi cos x min sin x. Nah, begitu. Ya, terus ini rumus ini bagaimana? Ingat, ini ya, di sini ya ditulis untuk a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b kali a min b ini. Nih, a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b kali a min b. Berarti ini sama dengan limit, kita tulis kembali, limit x mendekati 1/4 pi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Berarti rumusnya apa? Cos x plus sin x, ya, kali cos x min sin x, ya. Nah, ini a kuadrat min b kuadrat. Nah, sama-sama a b ya, cuma beda tanda. Nah, kalau cos kuadrat x min sin kuadrat x sama-sama cos x dan sin x, cuma beda tanda, begitu. Terus dibagi dengan cos x min sin x. Nah, ini bentuknya sama kan, karena perkalian ini boleh dicoret dibagi, hasilnya 1. Ya, ini penyederhanaannya. Berarti sama dengan tinggal limit x mendekati 1/4 pi untuk cos x plus sin x. Jika sudah ada yang disederhanakan, sudah ada yang dicoret, berarti kita tinggal substitusikan. X-nya kita ganti dengan 1/4 pi. Berarti ketemunya cos 1/4 pi ditambah sin 1/4 pi. Berarti sama dengan 180 dibagi 4 berarti 45. Cos 45 setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2 juga. Berarti setengah ditambah setengah 1. 1 akar 2. Atau akar 2 saja juga tidak apa-apa. Nih, ini contoh untuk penyelesaian limit trigonometri dengan penyederhanaan. Begitu ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yaitu bagaimana cara menyelesaikan limit trigonometri dengan rumus limit trigonometri. Ya, rumus limit trigonometri itu ini, ya. Sudah saya tulis rumus limit trigonometri ada 4, ya. Ini yang pertama, untuk limit x mendekati 0 untuk sin ax per bx, ya. Itu sama dengan kita lihat koefisiennya saja. Koefisien x yang di atas itu a, koefisien x yang di bawah itu b, hasilnya a per b. Begitu juga dengan limit x mendekati 0 untuk ax per sin bx, kita lihat koefisiennya saja a per b. Begitu ya. Jadi kalau misalkan ketemu limit x mendekati 0 untuk sin ax per bx itu sama dengan a per b, kita lihat koefisiennya saja. Terus yang kedua, rumus limit trigonometri yang kedua itu limit x mendekati 0 untuk tangen ax per bx. Ya, kita sama juga kita lihat koefisiennya saja, yaitu a per b. Begitu juga untuk limit x mendekati 0 untuk ax per tangen bx. Kita lihat koefisiennya juga a per b. Terus yang ketiga, limit x mendekati 0 untuk sin ax per sin bx. Ya, berarti sama saja, kita lihat koefisiennya, hasilnya a per b. Begitu juga untuk tangen, yang tangen. Yang keempat, kalau ketemu soal bentuknya limit x mendekati 0 untuk sin ax per tangen bx, sama juga hasilnya a per b. Ya, limit x mendekati 0 untuk tangen ax per sin bx juga hasilnya a per b. Intinya kalau ketemu rumus limit trigonometri bentuknya sin dan tangen, berarti kita sederhanakan, kita lihat hanya koefisiennya saja. Tapi yang bentuknya misalkan sin ax per bx atau tangen ax per bx atau dan lain sebagainya ini. Yang ini sebelah sini sama yang sebelah sini. Begitu ya. Contohnya. Nah, contohnya seperti ini.
limit X mendekati 0 untuk 2 sin kuadrat setengah X dibagi X kali tangan X. Ya, ini berarti kita kan kalau kuadrat itu berarti kan sama saja, misalkan kayak gini, A kuadrat berarti sama saja A kali A, gitu kan ya. Berarti kalau sin kuadrat setengah X berarti sama saja, kita pecah ya, kuadrat berarti kan sama saja sin, berarti ini sama saja sin setengah X kali sin setengah X, begitu. Kan yang dikuadratkan itu sin setengah X-nya, berarti sin setengah X-nya itu ada 2. Terus dibagi dengan X kali tangan X. Begitu ya. Lah, berarti setelah ini kita bagi. Misalkan yang ini seperti ini ya, bareng yang ini. Terus yang ini juga, ini sendiri. Ya. Berarti sama dengan limit X mendekati 0. Nah, kan ini bentuknya sin sama saja sin AX per BX begitu ya. Nah, berarti kan dilihat hanya koefisiennya saja. Koefisien X yang di atas berarti setengah ya. Terus yang di bawah ini 1 kan. Nah, terus yang di sini kan ada, karena di sini bentuknya sin dan tangan, berarti kan kita lihat hanya koefisiennya saja. Berarti yang di atas itu koefisiennya setengah, yang di bawah koefisiennya 1. Nah, terus udah 2 dibagi 2 kan 1. Ini 1 kali setengah, jadi setengah. Yang di bawah 1. Ini. Terus coba kita lihat contoh berikutnya. Untuk soal berikutnya, limit X mendekati 0 untuk 1 min cos 2X per X kali tangan 2X. Kita lihat untuk rumus cos 2X ya. Cos 2X itu rumusnya kan ada 3 ya. Pokoknya untuk limit fungsi trigonometri dengan penyelesaian menggunakan rumus limit trigonometri, sebisa mungkin kita rubah menggunakan sin dan tangan. Ya. Lah ini, kan ini 1 min cos 2X ya. Kan rumusnya cos 2X ya. Yang ada sinnya saja, kan ini. Ya, kita tulis di sini ya. Cos 2X itu berarti rumusnya 1 min 2 sin kuadrat X kan. Ya. Berarti kalau misalkan kita rubah menjadi 1 min cos 2X yang pindah ruas ke kanan, dan 1 min cos 2X. Berarti yang ini pindah ruas ke kiri. Sama dengan pindah ruas jadi plus ya, 2 sin kuadrat X. Gitu ya. Berarti kita rubah yang di sini limit X mendekati 0. 1 min cos 2X itu rumusnya 2 sin kuadrat X. Gini ya. Nah, sama saja seperti yang tadi, sin kuadrat X berarti sama saja sin X kali sin X. Ini kita rubah menjadi 2 kali sin X kali sin X, sin X kali sin X ya, dibagi dengan X kali tangan 2X. Sama juga seperti yang ini, kita bagi, ini kan sin X sama dengan yang ini ya, dibagi jadi satu kesatuan dengan yang ini. Nah, sin X yang di sini dengan tangan 2X. Nah, karena sudah bentuknya sudah kita pisah, kita masuk ke yang rumus limit trigonometri yang ini ya. Pokoknya kalau ada bentuk sin dan tangan ya berarti kita lihat koefisiennya saja. Nah, berarti sin X per X ya kan, sin X per X berarti kita lihat koefisiennya saja, berarti 1 per 1. Terus yang ini sin X per tangan 2X juga kan, sin dan tangan berarti kita pakai koefisiennya saja. Yang di atas koefisiennya 1, yang di bawah 2. 2 kali 1 kali setengah berarti sama dengan 1. Ini caranya ya. Ini untuk limit, penyelesaian limit trigonometri dengan rumus limit trigonometri, begitu. Ini untuk penyelesaian 3 cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Yang pertama menggunakan cara substitusi, terus yang kedua penyederhanaan, terus yang ketiga rumus limit trigonometri. Silakan kalian pahami kembali ya, pahami baik-baik ya materi ini.
Kemudian untuk latihan soal ada di grup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.